Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang mudah-mudahan sampai hari ini kita semuanya masih diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan arti di balik kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita menjalani silaturahim virtual atau halal bihalal virtual, di mana pada hari ini di bulan Ramadan ini kita menjalani puasa dan alhamdulillah sudah berada di ujung Ramadan. Mudah-mudahan tujuan dari puasa ini yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Tujuannya adalah bertakwa, dan mudah-mudahan di Ramadan ini dan setelah Ramadan ini ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini karena kita menjalani bulan puasa ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menjalani puasa, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan akan ampunan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni, insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjalani halal bihalal secara virtual ini karena kita menghindari adanya penyakit yaitu wabah corona. Di mana pada sampai hari ini korbannya sudah begitu banyak. Masih terbaru kasus corona di Indonesia dan bisa jadi bertambah setelah video ini dibuat. Sampai hari ini sudah terkonfirmasi kasus 18.010 orang dikonfirmasi positif corona. 4.324 sembuh dan 1.191 meninggal dunia. Itu di Indonesia. Dari 18.000 sekian 1.000 orang meninggal dan 4.000 sekian sembuh. Itu di Indonesia. Kalau di dunia sudah terkonfirmasi 4,81 juta orang terkonfirmasi positif virus corona, hampir 5 juta. Kemudian yang sembuh 1,79 juta, hampir 2 juta, dan yang meninggal 319.000 orang, hampir 319.000 orang. Nah, kondisi wabah seperti ini mengharuskan kita beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, termasuk halal bihalal pun dari rumah yang akhirnya kita adakan secara virtual seperti ini. Semoga tidak mengurangi esensi dari adanya halal bihalal ini. Untuk apa sih halal bihalal ini? Coba kita tilik sejarahnya. Halal bihalal ini adalah produk Indonesia, aktivitas atau budaya produk Indonesia, di mana Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan 3 tahun kemudian yaitu pada tahun 1948 terjadi konflik antar pimpinan atau antar tokoh-tokoh bangsa di mana mereka tidak mau bertemu satu sama lain karena beda pandangan, beda politik. Hingga akhirnya hal ini membuat presiden waktu itu yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno menginginkan adanya satu pertemuan yang mampu mencairkan suasana dari para elit tokoh-tokoh pada waktu itu. Hingga akhirnya kemudian seorang ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil ke istana oleh Bung Karno dan dimintai pendapatnya. Lalu kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan saran agar diadakan silaturahim antar para elit untuk mencairkan suasana. Tetapi hal ini rupanya tidak begitu diinginkan oleh Bung Karno karena istilah silaturahim itu adalah istilah yang biasa. Maka beliau menginginkan istilah yang baru.
Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah tentu mampu memberikan jawaban dengan sangat brilian. Kata beliau bahwa para elit ini satu sama lain saling menyalahkan. Dan menyalahkan itu, ya menyalahkan orang lain tentu adalah perbuatan dosa. Nah, dosa ini kan haram. Berbuat dosa ini adalah haram. Maka perbuatan dosa ini yang menimbulkan haram ini harus dihalalkan. Meminta halal. Maka istilah yang tepat adalah halal bihalal. Lalu kemudian beberapa hari menjelang Idul Fitri atau Idul Fitri, Bung Karno memanggil para tokoh untuk hadir ke Istana Negara dan pada waktu itu dibuatlah halal bihalal. Satu sama lain saling memaafkan hingga terjadi persatuan, muncul kembali kerukunan. Nah, ini semua tentu adalah hal yang sangat bermanfaat dan kemudian diikuti oleh para instansi-instansi yang lain hingga akhirnya tradisi ini sampai kepada kita. Tujuannya sangat baik sekali, yaitu untuk menjalin silaturahim. Apa sih manfaat silaturahim? Manfaat silaturahim yang pertama adalah dilapangkannya rezeki dan diberi umur panjang. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan. Sebagaimana cerita pertama kali halal bihalal tadi, terjadilah kerukunan, terjadilah persatuan karena adanya halal bihalal. Kemudian yang ketiga, mengurangi stres. Kenapa? Karena ketika seseorang bertemu dengan orang lain, lalu kemudian dia ngobrol sesuatu, itu kemudian memunculkan mood yang baik dalam dirinya. Yang keempat adalah menambah ilmu pengetahuan. Tentunya ketika dia bersilaturahim, bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan siapapun yang dia kunjungi, itu menambah pengetahuan. Karena dia bisa bercerita pengalaman, dia bisa bercerita sesuatu yang baru, ilmu yang baru yang kita dengar, yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Maka dengan bersilaturahim, kita menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah menambah empati atau memupuk empati. Karena dengan bersilaturahim artinya dia peduli dengan teman yang dia kunjungi, dengan saudara yang dia kunjungi. Sudah lama tidak bertemu, lalu dikunjungi, bersilaturahim, menambahlah rasa empati kepadanya. Kita berada di ujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amalan terbaik pada bulan Ramadan di akhir ini adalah melaksanakan i'tikaf untuk meraih malam Lailatul Qadar. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, di surau, di langgar, atau di tempat-tempat yang disucikan untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu untuk meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau kita beribadah pada malam itu, nilainya setidaknya setara dengan nilai itu, 83 tahun 4 bulan. Nah, itu terjadi kapan? Rahasia. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktunya. Memang ada hadis yang mengatakan itu terjadi pada malam-malam ganjil, malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, ke-29. Tetapi Allah rahasiakan waktunya. Kita tidak berarti hanya memilih pada malam-malam ganjil saja, tapi kita menghidupkan malam-malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Apa yang bisa kita lakukan pada waktu i'tikaf itu? Yang pertama adalah kita bisa siam. Siam itu artinya menahan. Apa yang kita tahan? Kita menahan mulut kita, menahan hidung kita, menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan pikiran kita dari hal-hal yang tidak bagus, dan menahan jempol kita dari mengklik sesuatu yang tidak baik, yang akhirnya dipandang oleh mata sesuatu yang tidak baik. Yang kedua adalah qiyam, yaitu berdiri. Maksudnya adalah mendirikan malam dengan melaksanakan sholat. Sholat apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan sholat tahajud, bisa kita lakukan sholat taubat, bisa kita lakukan sholat tasbih, bisa kita lakukan sholat mutlak, dan lain-lain. Berapa rakaatnya? Semampu kita. Berapa lamanya? Juga kalau mengikuti mazhab Syafi'i tidak mesti satu malaman full kita melaksanakan i'tikaf. Semampu kita. 2 jam, 3 jam,
atau di malam pertama dari mulai Isya sampai tengah malam, atau dari tengah malam sampai tiba waktu bersahur, waktu imsak. Kita tinggal memilihnya sesuai dengan kemampuan kita. Siang, qiyam, Quran. Kita bisa mengisi malam i'tikaf kita dengan Quran. Kita bisa membaca Al-Quran karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan nilainya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Satu hurufnya bisa Allah lipatkan sampai dengan 700 kebaikan. Sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita membaca Al-Quran satu halaman, itu nilainya seperti 5.000 kebaikan. Kalau kita khatam satu juz dari Al-Quran, nilainya sama dengan 100.000 kebaikan. Kalau kita khatam Al-Quran, nilainya sama dengan 3 juta kebaikan. Semesta punya program khatam Al-Quran, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam bulan ini untuk khatam Al-Quran. Quran, siang, qiyam, Quran, zikir. Kita bisa berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 sebanyak yang kita mampu. Sebanyak yang kita mampu. Dosisnya misalkan ada 33, saya mau dosis yang 1000, silahkan. Sesuai dengan yang kita mampu. Kemudian kita juga bisa mengisi i'tikaf dengan muhasabah. Dengan merenung. Umur sudah 30 tahun misalnya. Apa yang sudah saya lakukan dengan 30 tahun ini? Umur sudah 40 tahun. Apa yang saya lakukan dengan 40 tahun ini? Waktu-waktu berlalu apa yang saya lakukan? Bermanfaatkah? Terbuang percumakah? Atau apa? Kita bisa bermuhasabah di situ. Kemudian kita juga bisa mengisinya dengan bersedekah tentunya. Seperti yang sudah semesta lakukan. Kita bisa mengisinya dengan bersedekah, membagikan harta, kelebihan harta yang kita miliki. Demikianlah kultum singkat ini. Mohon maaf kalau ada kalimat terucap yang menyakiti hati atau yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.